Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes adapter charger dari brand Venson. Ini kelas flagship yang support daya 140 watt, ada digital display-nya. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 499.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Venson 140 watt ini? Simak videonya. Unboxing adapter charger Venson 140 watt. Nah, kita lihat dahulu dari sisi segel. Lihat ini, dia masih tersegel dengan rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi sini juga masih tersegel dengan rapi. Saya buka sekarang. Nah, lihat ini, tinggal kita sobek bagian sininya. Nah, oke, sekarang kita lihat apa yang kita dapat di dalamnya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Venson 140 watt secara kode seri namanya ini FCO. Nah, dikemas dengan khas kemasan Venson seperti ini, kombinasi antara hitam dan biru dan putih. Kemudian kita akan dapat di dalamnya ini ada tempat kabel dan dokumen seperti ini. Jadi ini charging kit ya, dapat adapter charger plus kabel. Untuk kemasannya tidak kaleng-kaleng, dia sangat bagus kemasannya seperti ini. Cukup kuat dan solid, nah tidak asal-asalan. Kemudian kita akan dapat ini buku panduan. Nah, lihat dijelaskan di dalamnya akan dapat adapter charger ini plus kabel C2C dan user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger warna putih yang saya dapat ini dayanya 240 watt nylon braided. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian seperti ini fisik dari adapter charger Venson 140 watt Dash Pro. Yang saya beli ini warna silver, ada tulisannya Venson 140 watt Dash Pro. Dari sisi atas kosong, dari sisi sini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi bawah ada 3 port USB-C 1, USB-C 2, USB-C 3 dan ada USB-A. Coba kita cek dari sisi USB-A, ini semuanya menggunakan port biru muda ya. USB-A, kita lihat pinnya, dia ada berapa pin? Lihat ini, dia ternyata ada sekitar ini 4 pin ya. Coba kita lihat dari dalam, kosong. Jadi ini menggunakan 4 pin. Kemudian kita cek dari sisi ini colokannya. Lihat ini bisa di model tekuk seperti ini. Nah, kemudian ya, lihat untuk menggunakan seperti ini, sehingga ini enak bisa ditekuk seperti ini untuk aktivitas dibawa ke traveling lebih simpel. Nah, lanjut kita lihat dari sisi yang lainnya. Ini ada spesifikasi dari adapter chargernya, model FCO lihat Venson Dash Pro Charging. Kemudian output USB-A paling tinggi ini 22,5 watt, lihat ini. Kemudian yang USB-C, lihat ini ada banyak sekali, silahkan dipahami sendiri. Intinya total output maksimalnya 140 watt. Nah, lanjut. Ini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat CE dan lain-lain, silahkan dipahami sendiri. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada digital display menggunakan sistem TFT. Di sini lihat ada bulatan ini kontrol sentuh dari digital display-nya, dan ini ada area digital display-nya. Ini modelnya agak semacam bintik-bintik atau brad. Ini ada layar pelindungnya atau isolasi. Lihat ini saya lepas. Nah, langsung mulus ya layar TFT-nya. Dilihat dari sisi building quality sablonan atau tulisan. Lihat Venson, tulisannya sangat rapi. 140 watt juga sangat rapi. Kita lihat dari sisi ini spesifikasi, lihat tidak terlalu kecil tapi terlihat sangat rapi. Terlihat jelas ya, tidak asal-asalan. Kemudian mungkin dari sisi port, lihat ini dia modelnya langsung timbul seperti ini, sehingga sangat berkualitas, tidak mudah rusak, tidak model sablonan. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing. Lihat ini, finishing casingnya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Saya katakan pas. Lihat ini rapat ya, kemudian ini agak renggang sedikit tapi tidak terlalu renggang. Menurut saya masih dalam kategori pas lah menurut saya ukurannya. Lihat ini. Nah, kemudian lihat yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian finishing port, lihat dia juga saya buat seperti ini, lumayan rapi, lihat. Kemudian dari sisi finishing misalnya ini digital display-nya, lihat ini juga rapi, tidak terlalu renggang. Kemudian coba dari sisi colokan, lihat ini saya tekuk-tekuk, enak. Kemudian coba
rapat, tidak obyek ya atau oblak. Lihat ini. Enak, pas. Jadi dari sisi build quality maupun sablonan dan finishing produk casing satu dengan yang lainnya menurut saya sudah lebih dari cukup. Dari sisi build quality, dimensi dan berat adapter charger ini saya ada pembanding adapter charger dari brand merek N. Ini juga 140 watt. Nah, pertama coba kita bandingkan dari sisi dimensi. Nah, lihat ini. Nah, lebih besar sedikit yang merek N ya, lihat ini. Nah, lihat ya seperti ini. Coba saya dekatkan seperti ini mungkin. Nah, seperti ini lihat. Nah, lebih besar sedikit merek N. Kemudian kita bandingkan dari sisi berat, dari sisi brand merek N dahulu. Lihat ini, dia memiliki berat 268 gram. Nah, kemudian coba saya bandingkan dari sisi Venson 312. Nah, jelas terlihat lebih build quality-nya lebih bagus Venson karena dari sisi dimensi ini lebih kecil, tapi memiliki berat yang lebih berat. Lihat ini. Tes tempel magnet ini saya ada pembanding 3 adapter charger. Ini dari brand polosan, merek Qualcomm Quick Charging mungkin seperti itu. Kemudian ada adapter charger bawaan Xiaomi Hyper Charging 120 watt dan ada adapter charger yang dayanya 140 watt dari awalan brand merek N. Nah, coba ini saya ada magnet seperti ini. Nah, baik, sekarang saya tes dahulu dari sisi misalnya ini. Adapter charger polosan ini dayanya 18 watt. Lihat ini nempel. Nah, kualitas colokan yang nempel seperti ini biasanya dalam usia pakai lama dia akan berkarat atau kurang maksimal ya karena ada karatnya. Lanjut kita cek dari sisi adapter charger Xiaomi Hyper Charging 120 watt. Lihat ini saya tempelkan, dia tidak nempel. Lihat ini ya, tidak nempel, aman. Jadi kualitasnya bagus, dia colokannya tidak mudah berkarat. Kemudian dari sisi adapter charger brand awalan N, lihat ini saya tempelkan, tidak nempel, juga bagus, setara seperti dengan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi. Nah, sekarang ganti Venson. Lihat ini saya tempelkan, juga tidak nempel. Lihat ini ya, saya taruh di sini. Nah, jadi kualitas colokan dari adapter charger Venson ini cukup bagus sekali. Dia tidak mudah nempel, tidak nempel magnet atau tidak mudah berkarat atau setara dengan adapter charger bawaan Xiaomi Hyper Charging 120 watt. Tes port lepas colok. Nah, ini coba dari sisi saya hubungkan ke stop kontak dahulu. Silahkan dilihat, saya hubungkan stop kontak, dia langsung nyala. Nah, ini bagus. Kadang ada beberapa adapter charger yang harus dimaju mundurkan seperti itu ya, agar dia nyala. Ini sekali colok langsung nyala. Jadi bagus dari sisi colokan ke listriknya. Kemudian ini lihat, coba saya tes dari sisi misalnya USB ya. Silahkan dilihat ini. Saya colokin ya, lihat ini langsung nyala. Kadang ada juga beberapa USB adapter charger yang harus dimaju mundurkan seperti ini agar dia terhubung nyala. Ini tidak, sekali colok langsung nyala. Lihat ini. Nah, ya bagus sistem koneksinya. Kemudian dari sisi USB-C, coba ini saya hubungkan seperti ini dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian lihat, saya colokin. Nah, langsung nyala. Enak. Kemudian dari sisi rasa colokannya ini juga enak ya, pas, tanpa kadang ada yang kurang lurus gitu, sehingga kita mau nyolokin harus dimiringkan seperti ini. Tapi ini, nah lihat ini saya hubungkan yang satunya, langsung nyala. Yang satunya coba saya hubungkan, langsung nyala. Tes digital display pada Venson 140 watt ini, lihat ini mau saya hubungkan, silakan diperhatikan animasinya. Lihat ini saya hubungkan, ada tulisan Venson-nya. Nah, ketika belum saya colokin ke device, misalnya ini kipas angin ataupun lainnya, animasinya dia seperti ini. Nah, ada logo mau tidur. Nah, berubah seperti ini, lihat. Cukup unik atau interaktif. Nah, kemudian dia mati. Nah, coba saya sentuh kontrol layarnya ini, lihat di lingkaran ini. Saya sentuh, nyala. Kemudian saya sentuh lagi. Nah, dia ada power distribusinya, C1, C2, C3, dan USB. Kemudian ini lihat unik. Ada animasinya juga masing-masing port. Kemudian saya sentuh lagi, ada temperatur. Kemudian lagi-lagi ada animasinya, lihat ini. Temperaturnya derajat Celcius dan F Fahrenheit. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian lihat ini, saya sentuh, oh kembali. Kemudian coba sih, saya sentuh lagi, saya sentuh lagi. Oh, ada menu layarnya, mau on terus atau off. Nah, untuk memilihnya kita tekan double 1 2. Nah, screen on. Jadi ini dia layarnya akan nyala terus, kira-kira seperti itu. Kemudian saya tekan lagi, akan kembali ke sini. Nah, seperti itu ya.
setting kontrol layarnya. Nah, ini kemudian dia juga bisa dirotasi layarnya dengan cara ini. Sebentar, saya mungkin dibuat tampil seperti ini ya. Kemudian saya tekan sambil saya tahan bagian ininya. Saya tekan 1, 2. Nah, dia rotasi landscape seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, lihat ini. Ada berputar seperti ini. Jadi dia itu berputar begini. Ya, coba saya tekan lagi, ditahan. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan lagi, ditahan. Nah, ini model terbaru. UI-nya atau digital display-nya. Saya suka ini yang model terbaru. Nah, saya pernah mereview digital display adapter charger brand N ya awalnya. Itu tidak sebagus ini tampilannya. Ini yang model terbaru. Lihat. Nah, ya, saya suka. Kemudian coba ini saya hubungkan ke device. Nah, sebentar. Ini saya buat layar on terus. Kemudian coba ini misalnya untuk charging ke kipas angin. Nah, seperti ini. Ini power bank plus kipas angin ya. Kemudian coba saya hubungkan lewat jalur USB A. Lihat ini. Nah, langsung dia berubah menjadi seperti ini animasinya. Nah, 5 watt. Nah, seperti ini. Coba kemudian saya tekan. Ada power distribusinya. Nah, ketika animasinya terhubung dia seperti ini. Ini yang tidak terhubung. Nah, ya unik. Kemudian coba ini juga aman. Nah, ini dibuat layar on terus. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Dilihat dari sisi akurasi digital display, coba ini saya ada dua pembanding adapter charger yang berbeda. Ini 140 watt ada digital display-nya. Kemudian ini juga 100, ini 70 watt juga ada digital display-nya. Jadi saya bandingkan dengan sama-sama adapter charger yang ada digital display-nya. Sementara kita cek dahulu dari sisi function. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini dia animasinya seperti ini. Ini saya buat layar on terus. Coba saya lihat lagi settingannya sebentar. Nah, lihat screen on terus. Saya setting seperti itu biar enak, tidak nekan kontrol layar terus. Kemudian saya bandingkan, saya ukur dengan menggunakan power bank atau center atau kipas seperti ini. Sebentar saya hubungkan dahulu. Lihat ini ya. Saya menggunakan USB Dr. Cozy sebagai tambahan referensi mungkin, tapi jangan menggunakan pembanding USB Dr. ya, bukan pada tempatnya. Membandingkan adapter charger yang ada di digital display-nya ya harus sama dengan adapter charger yang ada di digital display-nya, sama-sama adilnya gitu ya pembandingnya. Oke, dari sisi ini kipas atau senternya sudah saya hubungkan. Kemudian kita cek dari sisi sini dahulu, dari sisi fansnya dahulu yuk. Nah, lihat ini dia 5 watt. Nah, kemudian coba saya lihat dari sisi power distribusi 5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Nah, lihat ini 5 watt ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy. Ini kan dia lebih detail, lihat 4,8 watt. Tapi dari sisi adapter charger terbaca 5 watt. Nah, start dari baterai 14%. Dari sisi sini sudah. Kemudian saya bandingkan ke adapter charger merek lain 140 watt. Sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini, fansnya saya taruh di sini. Nah, lihat ini juga 140 watt. Nah, seperti ini mungkin. Nah, saya hubungkan. Nah, lihat ini, sebentar. Nah, ini terbaca 4 watt. Nah, kalau function tadi 5 watt terbaca di USB Dr. Cozy 4,8. Coba kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy 4,7. Nah, jadi terlihat mana yang akurat. Nah, menurut saya lebih akurat function ini 4. Nah, seperti itu. Kemudian coba saya bandingkan lagi ke adapter charger lainnya. Ini daya 70 watt ya. Coba yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini membandingkan sama-sama adapter charger yang ada digital display-nya. Nah, sebentar, lihat. Kita tunggu sebentar. Ini 5 watt, bagus. Sama kayak di function ini. Jadi kalau dari sisi akurasi ya sama-sama akurat antara adapter charger 70 watt dengan function ini. Nah ya, jadi sekali lagi dari sisi akurasi digital display function ini lumayan akurat. Tes protokol ISDA cepat saya menggunakan dual USB Dr. ini, yaitu Finercy FNP58 dan USB Dr. Cozy ini untuk cek nanti PPS-nya. Pertama saya hubungkan dahulu lewat jalur ini.
lewat jalur USB-A. Nah, saya wakili menggunakan USB Dr. Finish. Lihat ini ya, USB-A. Nah, seperti ini, lihat. Ini saya setting layar nyala terus. Nah, ini yang saya suka dari adapter charger Venson, bisa disetting layar nyala terus. Lihat ini, saya masuk ke menu fast charging USB-A, saya buat auto detect. Kita tunggu sebentar. Lihat, PD off wajar karena lewat jalur USB-A. Kemudian kita lihat ini, Apple aktif, baterai charging aktif, Samsung AFC itu ya 9 volt sampai 12 volt. Fast charging protokol tidak aktif. Kalau fast charging protokol itu Huawei 18 watt. Kemudian SCP Huawei supercharger protokol dia aktif sampai 25 watt. Quick charging 2.0 dan 3.0 dia aktif. Nah, sayangnya Super VOOC tidak aktif. Ya, yang saya suka ini Pump Express dia juga aktif. Kemudian kita cek dari sisi USB-C. Lihat, mulai saya tes auto detect via USB-C 1 ini ya. Lihat ini USB-C 1. Nah, buat perwakilan saja, lihat. Langsung dia support PD 3.1 140 watt. Nah, ya cukup maksimal sekali. Nah, kemudian lihat, dia hampir support semua protokol saya cepat. Tidak ada yang merah. Nah, kecuali ya sudah menjadi kebiasaan. Adapter charger biasanya 140 watt itu VOOC, Super VOOC pasti tidak aktif. Ini protokol saya cepat yang agak susah nyarinya di adapter charger merek pihak ketiga. Lihat ini, dia Pump Express aktif, QC 4.0 juga aktif. Cukup bagus sekali, PD-nya maksimal di 140 watt. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy ini bisa menampilkan lebih detail ke PPS. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-C 1, bisa dilihat ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Cozy, lihat ini, masuk ke protokol. Nah, kemudian lihat proses, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia support. Nah, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah selesai. PD support 140 watt, PPS juga support 140 watt. Cukup bagus, dia seimbang antara PD dan PPS. Biasanya kadang ada charger yang PD-nya lebih tinggi atau PPS-nya lebih tinggi, tidak seimbang. Lihat ini support voltase 5 volt sampai 28 volt. Kemudian ini ada tulisan P per A 140 watt. Saya kurang paham ini. Nah, ya mungkin ada yang lebih paham, silahkan dijelaskan atau dikoreksi pembahasan saya. Kemudian lihat ini QC 2.0 support 5 volt sampai 12 volt. Kemudian QC 3.0 dia support 11,9 volt, adanya PD 3.1. Jadi ini hasil tes protokol saya dapat PD dan PPS lewat USB Dr. Cozy. Tes PD trigger ada charger Venson 140 watt. Nah, PD trigger itu menjelaskan tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk ke PD trigger sekarang, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, kita tunggu. Nah, lihat langsung 140 watt PD triggernya. Untuk voltasenya dia support 5 volt paling rendah, 28 volt paling tinggi. Untuk ampernya dia paling rendah support 3 ampere, paling tinggi 5 ampere. Jadi ini ya hasil dari PD trigger Venson 140 watt. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-C 1. Tes perbandingan Ripple adapter charger ini saya Venson 140 watt, saya bandingkan dengan adapter charger brand merek awalan N juga 140 watt. Pertama dari sisi Venson dahulu, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger ke ponsel Samsung super fast charging 20 watt, super fast charging aktif, start dari baterai 4%. Ini Samsung Galaxy A05. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat dayanya masih naik terus ya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, kemudian kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat dia sudah mencapai maksimal perkiraan di 15, sekian watt. Ini sudah rasional. Super fast chargingnya aktif, cuman agak ngepres ya dayanya. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 29 mV. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan adapter charger brand awalan N untuk kita tes Ripple-nya. Nah, sebentar saya cabut dahulu ini adapter charger Venson-nya. Saya ganti. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita bandingkan. Nah, seperti ini. Nah, super fast charging aktif, PPS juga ya aktif ini.
Kemudian kita cek ini, oh dia berubah menjadi PD ya. Tadi PPS. Nah, coba saya ulang. Kadang ada yang error seperti ini, harus dicabut kemudian diulang lagi. Sebentar, lihat ini, super fast charging aktif. Kadang saya gerakkan itu dia berubah gitu, lihat ini saya gerakannya itu pelan-pelan. Lihat PPS ya yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian. Dikali lihat dia sudah jalan di 15. Lihat mentok di 15 juga ya, sama dari sisi daya maksimal. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Kurang lebih sama ya kayak adapter charger Venson tadi di angka 30-an. Jadi ya 11-12 menurut saya sedikit lebih rendah Venson nilai ripple-nya, atau kurang lebih anggap sama lah. Dari sisi kabel ini dia menggunakan struktur daya PD atau C2C, portnya warna hitam ya ujungnya. Dia menggunakan nylon braided seperti ini, cukup rapi pengerjaannya. Lihat ini, untuk panjang kabelnya kurang lebih di 1 meter. Dari sisi fisik bodi kabel yang dari sisi ujung ke ujung dia seperti ini. Saya katakan cukup rapi pekerjaannya. Ini support daya 240 watt. Lihat, saya suka dengan model kabelnya. Ini menggunakan bahan semacam kayak PVC atau PE lah ya, sehingga enak, kesat untuk dipegang. Kemudian ini lihat ada tulisannya Venson 240 seperti ini. Kemudian coba saya cek dari sisi USB-C markernya. Mengingat kalau dayanya 240 watt itu biasanya ada USB-C markernya. Lihat ini, saya masuk ke sini. Kalau dari sisi USB Dr. Vinirsi, USB-C marker itu masuk ke USB-C kabel. Nah ini dia akan mendeteksi USB-C markernya. Lihat, saya hubungkan Vensonnya 240 watt. Nah lihat dia ada tapi putus. Nah ini kualitas chip standar ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk ya, seperti ini biasanya. Coba saya hubungkan lagi, lihat ini. Mungkin kebalik, saya balik seperti ini. Lihat, nah kita lihat pelan-pelan. 50 volt 5 ampere sama dengan di 250 watt dari sisi daya maksimalnya, tapi secara tertulis dia 240 watt. Coba saya lihat dari sini, lihat ini 240 watt. Saya hubungkan lagi 5 ampere 50 volt. Nah jadi ada USB-C markernya tapi putus. Itu kualitas USB-C marker ya, tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus, standar. Dilihat dari sisi resistensi kabel ini, coba saya hubungkan ke beban power bank Cooktek yang input dayanya 90 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Untuk analisis resistensi kabel ini saya menggunakan sistem satuan watt dari USB Dr. Vinirsi sebelum melewati resistensi kabel. Resistensi kabel ibaratnya sebuah hambatan kabel lah ya. Jadi kabel itu hambatannya. Lihat ini, dari panjang kabel 1 meter, beban power bank 90 watt secara teori seperti itu. Sebelum melewati resistensi kabel secara USB Dr. Vinirsi mencapai 95 watt, 3. Kemudian setelah melewati resistensi kabel, lihat ini dia mencapai 86,9. Nah silahkan dihitung sendiri. Itu semakin besar daya sebuah beban power banknya, maka resistensinya semakin tinggi. Umpama ini saya beban ke beban power bank 5 watt, pasti daya resistensinya lebih rendah. Jadi mengikuti ya resistensi kabel itu. Ini terlihat seolah-olah resistensinya semakin besar. Coba saya ambilkan beban power bank yang rendah. Nah lihat ini, saya rubah ke beban power bank input daya 18 watt. Ketika tadi menggunakan beban power bank 90 watt, sebelum melewati resistensi kabel dia 95, setelah melewati resistensi 86. Nah aku anggap kurang lebih resistensinya di anggap 10 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah, atau tepatnya silahkan dihitung sendiri. Kemudian ini lihat, ketika saya mengganti beban power bank, inputnya secara teori 18 watt. Ini lihat, sebelum melewati resistensi kabel dia 16 watt, lihat anggap 16 watt lah ya. Kemudian setelah melewati resistensi kabel dia 14. Nah silahkan dihitung sendiri. 15,6 dikurangi 14,2 itu resistensi kabel dengan beban power bank sekitar di 18 watt inputnya. Jadi menurut saya resistensi kabel dari Venson ini ya standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support berdasarkan adapter charger bawaan 7,5 watt. Ini ponsel jadul ya, lewat jalur micro USB, juga menggunakan kabel micro USB. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Lihat sudah terhubung, ada petir yang nyala di baterainya. Nah, bisa dilihat ini.
start dari baterai 33%, indikator charging LED-nya nyala, ini warna merah. Biarkan ponselnya standby. Sekali lagi, saya lupa, saya tesnya karena micro USB ya harus lewat USB-A seperti ini alat ukurnya. Kita lihat ini, struktur dayanya 5,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,5 watt, cukup maksimal sekali. Secara adapter ini cukup 7,5 watt. Nah, lihat ini juga 7,5 watt. Cukup recommended buat ponsel jadul yang portnya micro USB. Kalau pengen tahu analisis lainnya, coba saya geser. Nah, seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Ini lihat ini. DCP 1,5 volt, Apple 2,4 ampere. Keterangannya seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi ripple. Ini nilai ripple-nya dia. Cuman saya nggak paham kalau di USB Dr. Finishing seperti apa bacanya. Intinya datanya seperti ini. Silakan dipahami sendiri. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel yang menggunakan port micro USB, dayanya cukup maksimal. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB to Lightning karena ini kan menggunakan port Lightning ya iPhone 8 itu. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 6%. Status terisi. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi digital display yang ada di sini. Lihat PD-nya aktif dengan daya 8, sekian watt. Harap maklum ya, karena ponsel tua usia pakainya sudah sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi daya segini dianggap PD itu sudah wajar karena dia sudah turun performa. Yang penting PD-nya aktif sudah bagus itu. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini, lihat digital display, dia dayanya 9 watt. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 0,9 sampai sama dengan di 9 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple sebentar. Ini ripple-nya ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, lihat ini nilai ripple-nya dia. Lumayan, tidak terlalu tinggi menurut saya. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 58 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 16%. Coba saya nyalakan ponselnya. Fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, FCP yang aktif atau fast charging protocol dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Nah, coba kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger. Kurang lebih sama ya antara 14 dan juga di Cozy 14, 13, sekian. Lihat. Kurang lebih sama. Cuman kadang kurang update antara device satu dengan yang lain, agak lambat. Nah, sekarang kita cek dari sisi ripple adapter charger. Saya masuk ke ripple. Lihat ini, saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 152 mV, lumayan tinggi dulu ya nilai ripple-nya. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 65%. Kita tunggu sebentar, quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 0,6 ampere sama dengan di 4 atau 3, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena mungkin baterai pada ponsel ini sudah terisi banyak di atas 50% atau karena usia pakai ponsel ini sudah lumayan lama, di atas 4 tahun, sehingga sudah turun performa. Tapi kita lihatnya dari sisi protokol daya cepat, dia quick chargingnya aktif. Andaikan saja ponselnya pasti masih fresh, pasti quick charging aktif, dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Lihat, saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 49%, cuma ada indikator charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 4,8 volt kali. Lihat ini, dia mengalami perubahan. Nah, tidak berubah, tetap ya. 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 9 watt. Sudah rasional yang aktif standar charging di bawah 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 63 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W. Saya hubungkan lewat port USB-C 3 dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger. Lihat ini, sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 60%, indikator atau tulisan yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB adapter Qi, PD 3.0 yang aktif dengan seteru daya 4,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan di 11, sekian watt, sudah rasional. Fast charging yang aktif dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba ini saya bandingkan dengan digital display adapter chargernya 11 watt versus 10, sekian watt. Jadi lumayan akurat digital displaynya. Tes ke tablet Huawei MatePad support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 35%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Qi. Lihat ini, dia SCP yang aktif, supercharger protokol. Kadang berubah juga quick charging. Masih bingung atau negosiasi daya? Lihat dayanya, dia masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Coba kita tunggu sebentar. Kemudian coba lihat ini perbandingan antara daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Qi. Nah, lihat perkembangannya, silahkan diamati. Stop kontak, maksud saya adapter charger 19, yang ada di Qi 19. Adapter charger 19 yang ada di Qi ini 18,9. Nah, akurasinya cukup bagus. Nah, dari sisi digital display sudah ya. Sekarang saya cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi juga. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 45 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C 3 dengan kabel bawaan adapter charger. Lihat ini, start dari baterai 35%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Biarkan tabletnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Qi, SCP yang aktif sudah sesuai. Di sini supercharger, di sini SCP atau supercharger protokol. Nah, lihat dayanya berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Secara teori Huawei-nya 22,5 watt, sekarang sudah jalan di 20 watt. Nah, lihat stabil di 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 26 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, start dari baterai 9%, fast charging yang aktif ketika lewat jalur USB-A. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi protokol IC cepat FCP yang aktif atau fast charging protokol. Kira-kira singkatannya seperti itu. Dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 12, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi karena dayanya yang jalan di fast charging. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 88 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 2, kabel bawaan adapter charger. Super fast charging aktif, start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Qi, PPS yang aktif dengan seluruh daya masih negosiasi. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada daya maksimal 22 watt. Nah, PPS yang aktif, lihat 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat bahkan menjadi 24 watt ya. Dia mengalami restart ketika saya pegang. Nah, ya, kita tunggu sebentar sampai stabil lagi dayanya. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di atas 15 watt. Sekarang coba pelan-pelan saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV dengan daya maksimal. Lihat ini di 22 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 33%, cuma ada tulisan charging saja, tidak ada desimalnya.
Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data receive DC yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,6 ampere sama dengan di 14, sekian watt. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya setara dengan fast chargingnya Infinix 18 watt. Lihat, kita lihat dulu, lihat di atas 18. Artinya ini setara dengan supercharger Infinix. Lihat, 20. Ini kalau menggunakan adapter charger bawaan dia juga segini dayanya, kurang lebih di 21 watt, stabilnya segini dari teori 33 watt. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Saya lihat ini sudah masuk ke menu Ripple saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 3. Nah, ini start dari baterai 33%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak? Tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi DC yang aktif. Nah, lihat, tapi unik, yang aktif DC dayanya lumayan bagus. Lihat, sekarang sudah jalan di 16 watt, 17 watt. Nah, lihat ini di atas 18 watt. Nah, ini setara dengan PPS atau setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Lihat seluruh dayanya. 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan di 21 watt. Dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel juga dayanya segini. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 60 mV, tidak terlalu tinggi nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 3 watt saya hubungkan lewat kabel sakti. Nah, kita tunggu sebentar, start dari baterai 34%. Cuma ada indikator charging saja. Nah, tidak muncul desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 80 mV. Tes ke Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Start dari baterai 21%, cuma ada charging saja tulisannya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif, protokol isi cepatnya dengan seluruh daya. Ini lihat, masih jalan-jalan dia 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,5 watt, sudah rasional standar charging yang aktif. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt saya hubungkan lewat port USB-C 2 kabel bawaan adapter charger. Lihat, start dari baterai 18%, indikator yang muncul cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt, sudah rasional, cuma standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Karena dayanya di bawah 10 watt, maka Ripple-nya juga rendah. Lihat, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 15 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Nah, sekarang coba saya menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan lewat port USB-C 3. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 22%, dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,1 ampere sama dengan dilihat 1920 watt. Nah, ini dari charging aktif. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 77 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 10%. Cuma ada indikator yang aktif quick charging. Lewat jalur USB-A, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi QC 9 volt yang aktif. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,3 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 2 kabel bawaan adapter charger.
Nah, lihat ini, start dari baterai 11%. Nah, ini tidak ada desimalnya ya. Lihat, Mi Turbo Charging tapi aktif. Coba saya pindah atau coba saya ulang lagi. Lihat ini, kadang suka seperti ini, unik. Lihat ini, saya hubungkan lagi, tidak ada. Coba saya ganti lewat port USB-C 1. Kadang dengan cara seperti ini kita bisa memunculkan desimalnya. Sebentar, ini USB-C 1 saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, kita tunggu. Nah, muncul Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya, start dari baterai 11, sekian persen. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat USB data rekosi PPS yang aktif. Secara tulisan Mi Turbo Charging, secara USB data refinirsi, maksud saya kosi PPS yang aktif. Lihat, ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya. Nah, lihat nih, sudah mencapai titik daya maksimal di 24, sekian. Lihat, 25. Dengan satu daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 25 watt atau 24 watt. Ini setara dengan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi 33 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya, dayanya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Cukup bagus, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt, saya hubungkan lewat kabel sakti. Start dari baterai 11%, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data rekosi PPS yang aktif dengan satu daya 8,5 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 13%, kita tunggu sebentar. Ada notifikasi desimalnya atau tidak, kita lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu, tidak ada ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data rekosi QC 9 volt yang aktif dengan sentuh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 89 mV. Kalau disetarakan, ini ya setara dengan fast chargingnya Itel 18 watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 2. Kabel bawaan adapter charger. Start dari baterai 15%, indikator yang muncul cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data rekosi, walaupun cuma charging saja. Lihat yang aktif PPS dengan seluruh daya 9,2 volt kali 3,8 ampere sama dengan di 35 watt. Maksimal tadi di 36 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel power charging ya. Ya, dayanya juga segini, cuman bedanya tidak ada desimalnya, secara daya sama saja. Lihat ini. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, dayanya lumayan tinggi, tapi Ripple-nya menurut saya lumayan, tidak terlalu tinggi juga. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Coba saya menggunakan kabel sakti, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 13%, cuma kita tunggu sebentar. Apakah bisa atau tidak, atau muncul desimalnya atau tidak, gitu ya. Lihat ini. Sebenarnya tidak bisa. Nah ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data rekosi PPS yang aktif dengan sentuh daya 8,2 volt kali 2 ampere. Lihat, dia sudah jalan di maksimal di lihat sudah jalan di atas 18 watt. Ini kalau disetarakan ya setara, biasanya kalau tidak power charging ya supercharger Infinix 33 watt. Lihat ini sudah maksimal di 25 watt. Nah, ini setara dengan power charging 45 watt, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 66 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Lihat, start dari baterai 26%, tidak ada notifikasi VOOC atau SuperVOOC yang aktif. Coba kita lihat dari tulisan, bahkan cuma ada indikator tulisan charging saja.
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, DC yang aktif, protokol IC cepatnya dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 9,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VVV 76 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C 2. Start dari baterai 28%, tidak ada indikator VOOC atau Super VOOC, tapi yang aktif dia di sini tulisannya fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt rasional yang aktif fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP lumayan, tidak terlalu tinggi, 41 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan lewat kabel sakti. Ini saya menggunakan jalur port C2. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat dia mengalami restart seperti ini. Coba sekali lagi. Nah, tidak kuat ya, tidak mampu. Lihat ini, coba sekali lagi. Nah, tidak mampu. Mungkin minta diganti jalur portnya ya, coba saja. Nah, dia restart seperti itu. Sekarang coba saya ganti lewat jalur port ini C1. Kita tunggu sebentar. Nah, tidak mampu, tidak efektif. Coba terakhir lewat port C3. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Nah, stabil. Lihat ini. Nah, stabil ya, lihat. Aman. Sekarang kita cek dari sisi SuperVOOC aktif 40 watt, ada desimalnya ya tadi. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,7 ampere sama dengan di 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 146 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 1. Lihat ini sudah saya hubungkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan di 39 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, dayanya tinggi ini, tapi Ripple-nya sangat rendah. Cukup bagus ke Samsung ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 18 mV, sangat rendah. Tes ke iPad A16 yang support PD 45 watt, saya hubungkan lewat port USB-C 3. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 20%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 23, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 72 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 18%, notifikasi yang muncul quick charging, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif QC 9 volt dengan seluruh daya 8,9 volt kali 0,5 ampere sama dengan di 5, sekian watt. Lumayan rendah ya kalau ke Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, dia masih stabil segini ya, memang dayanya stabil segini. Lihat. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP yang sangat tinggi. 234 mV, dayanya rendah tapi Ripple-nya tinggi. Kurang recommended kalau ke Xiaomi Turbo Charging 60 watt lewat jalur USB-A. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt, saya hubungkan lewat port USB-C 2 kabel bawaan adapter charger. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 19%, indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif. Lihat dayanya masih di 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,6 watt ya, lihat nih. Nah, lumayan rendah dayanya. Secara tulisan quick charging, tapi adanya data seperti ini. Mungkin minta diganti port ya. Coba saya ganti portnya, ini kan kurang maksimal. Saya ganti misalnya port USB-C 1 ini saya ganti. Nah, lihat
quick charging yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB atau posisi, biarkan ponselnya layarnya mati. Tetap ya PD 3.0 yang aktif, lihat ini. Nah, kita tunggu, mungkin dia ada perubahan seteru daya. Kita tunggu sebentar. Tetap ya, tetap di bawah 10 watt. Nah, lihat ini. Mungkin kita diganti yang port USB-C 3. Coba. Nah, dicoba saja, lihat ini. Saya ganti yang sebelah sini. Nah, lihat start dari baterai 20%. Nah, ini PPS yang aktif. Kalau PPS biasanya dayanya lumayan tinggi. Saya biarkan ponselnya layar mati. Nah, lihat PPS. Nah, kadang seperti ini. Jadi kita harus sistemnya itu uji coba ya, antara port C1 sampai C3. Nah, coba saja mana yang maksimal. Lihat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,7 ampere. Sama dengan di 23-24 watt. Lihat ini. Nah, ini setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt, dayanya stabilnya kurang lebih juga segini. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, lumayan lah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 62 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt, saya hubungkan lewat kabel SATA dengan port USB-C 1. Kalau port USB-C 1 kan dayanya paling tinggi di angka sekitar 140 watt gitu loh. Yang muncul malah ini Mi Turbo Charging. Start dari baterai 19%. Ada desimalnya. Ya, adanya data seperti ini. Mungkin minta diganti portnya. Nah, lihat, tapi ini dayanya lumayan rendah ya. Cuma PD 3.0 dengan seluruh daya 8,5 watt. Nah, coba saya ganti lewat port USB-C 2. Nah, sebentar, lihat ini USB-C 2. Nah, lihat, kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging juga. Nah, ya. Nah, coba saya ganti, cuma dia ada desimalnya. Nah, coba saya ganti yang port C3. Kita tunggu sebentar. Nah, lebih efektif port C3 ya, 67 watt turbo chargingnya ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PPS dengan seluruh daya. Lihat dayanya masih naik. Nah, tapi secara struktur daya yang ada di spesifikasi adapter charger ini, C3 itu dayanya maksimal di 30 watt. Sedangkan C2 dan C1 itu bisa mencapai 140 watt. Nah, kan aneh, tapi ya adanya seperti itu. Namanya juga adapter charger, power distribusinya pasti beda-beda kemampuan. Lihat ini, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan, indikatornya sudah ada yang terhubung. Biarkan ponselnya standby. Ini kita lihat dari sisi sini. Cuma ada tulisan charging saja. Nah, kita ke sini. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8, sekian watt. Sudah rasional, standar charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 58 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Nah, saya cek atau saya gunakan USB-C 3. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger. Lihat tanda terhubung sudah. Biarkan ponselnya standby. Kita cek PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan di lihat dia berubah menjadi PPS. Nah, tadi berarti masih negosiasi daya. Kalau PPS yang aktif otomatis dayanya pasti di atas 18 watt, sebagian besar seperti itu. Lihat dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,5 ampere sama dengan di 21,4 atau 21, sekian lah ya. Nah, ini coba ya dari sebentar, biarkan layar ponselnya mati dahulu. Ini saya buat model ponsel standby. Saya masuk ke menu Ripple. Tidak terlalu tinggi, lumayan bagus nilai Ripple-nya, lihat. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya nyalakan layar ponselnya. Sebentar, saya cek dari sisi sini. Nah, lihat ini,
flash chargingnya aktif. Cuman ada desimalnya atau tidak saya tidak tahu karena mode ponsel standby seperti ini. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti port C3. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini mode ponsel mati dahulu karena tujuan saya untuk melakukan pengecekan animasi dari menggunakan kabel sakti kombinasi Vention 140 watt ini ada desimalnya atau tidak gitu loh. Kalau menggunakan mode mati seperti itu, lihat start dari baterai 39%, flash charging aktif. Nah, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. Kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya. Nah, lihat ini dia sudah jalan di daya 24 watt. Dengan seteru daya 8,5 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24, sekian watt. Nah, wajar dia jalan di 24, sekian watt karena saya menggunakan ini menurut saya yang efektif kalau menggunakan kabel sakti di port C3. Sedangkan port C3 itu maksimal dayanya di 30 watt. Nah, secara teori seperti itu, relnya dia sampai seperti ini di Vivo flash charging 80 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV, lumayan rendah ya nilai Ripple-nya sekarang. Ini lihat, saya nyalakan ponselnya untuk melihat animasi flash chargingnya ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini start dari baterai 41% flash charging aktif ada desimalnya dengan kombinasi kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G, lumayan panjang ya namanya, yang support protokol istirahat cepat all round fast charging 100 watt lewat jalur PD, itu ada tercatat bawahnya. Sekarang saya coba untuk menggunakan ini lewat jalur USB-A. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 35%, indikator yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif DC dengan seteru daya 8,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 18, sekian watt. Kalau kita main acuan seteru daya di atas 18 itu sudah di atas 18 watt itu sudah masuk dalam kategori supercharger Infinix 33 watt. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, lumayan rendah nilai Ripple-nya, lihat sangat rendah, cukup bagus. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 3 kabel bawaan adapter charger. Lihat ini start dari baterai 37%, indikator yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol istirahat cepat USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seteru daya 8 volt kali 2 ampere sama dengan di 15 atau 14 watt. Tadi maksimal di 18 watt. Semakin menurun ya seteru dayanya, lihat ini. Nah, tapi sudah rasional, dayanya di atas 10 watt. Nah, anggap dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Ya, lumayan rendah ya karena dayanya juga rendah, nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 22 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti port C3. Kita tunggu sebentar. Oh, fast charging yang aktif dengan persentase baterai sudah terisi 36%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif PPS dengan seteru daya 8 volt kali 1,9 ampere. Sekarang sudah jalan di 18 watt. Lihat ini 20 watt. Nah, ini setara dengan superchargernya Infinix 33 watt ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, lihat cukup bagus. Nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 24 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 24%. Kita tunggu. Quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seteru daya 8,5 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 11,8 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Nah, sudah stabil. Saya pause cara acak. Nilai VPP-nya 97 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support
Hypercharging Xiaomi 120 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 26%, saya hubungkan lewat port C1 dengan kabel bawaan adapter charger. Biarkan ponselnya standby, indikator yang muncul sekali lagi quick charging start dari baterai 26%. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif BBS dengan seluruh daya 8 volt kali 3 ampere sama dengan di 24 watt, sekian. Nah ini setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt daya segini. Nah yang aktif BBS. Dari sisi notifikasi quick charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Juga tidak terlalu tinggi nilai Ripple-nya, bahkan saya katakan rendah ini. Cukup bagus. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt atau Turbo Charging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti lewat port USB-C 3. Lihat ini, saya hubungkan. Start dari baterai 24%. Turbo charging 60 watt yang aktif. Lihat ini, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS dengan seluruh daya 8 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 22,8 watt. Rasional karena secara port ini dia maksimal di 30 watt. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Sebentar, masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Lumayan rendah nilai Ripple-nya. Sekarang coba ya, saya ganti uji coba. Saya pindah ke port yang 140 watt. Nah, lihat ini sebentar. Nah, lihat ini. Hanya untuk cek notifikasi. Coba. Gede, tidak kuat. Ya. Ini sebuah cara perkiraan saya untuk melindungi sistem dari adapter charger itu. Dia tidak mau dibawa ke sistem kabel sakti menuju 120 watt. Ya, sistem yang berbeda-beda dari masing-masing adapter charger. Lihat, nah tidak kuat ya. Dia itu kuatnya di bawah ke ini yang 30 watt. Jadi ya adanya seperti itu ya. Coba ini saya ulang lagi ke 30 watt. Nah sebentar, lihat ini. Ketika dia dibawa ke 30 watt bisa. Nah ya adanya seperti itu. Jadi kabel sakti ini lebih efektif digunakan pada port C3 dengan daya maksimal 30 watt dengan masing-masing notifikasi berbeda-beda, masing-masing protokol saya cepat, tapi intinya desimalnya aktif. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt secara adapter charger bawaan seperti itu. Saya hubungkan sekarang. Jadi ini sudah saya hubungkan lewat port yang ada di adapter charger USB-C 1. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 30. Lihat dia masih negosiasi daya. Lihat dia stabil di 28,3. Jadi bisa digunakan charging ke laptop. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya lumayan, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini ada dual USB-C. Bisa dilihat di sini. Yang pertama ini USB-C charging support minimal 12 volt bisa. Yang ini Type-C full fungsi. Lihat ini. Ini support 20 volt minimal. Coba saya hubungkan yang Type-C full fungsi 20 volt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan langsung tidak pakai restart. Nah, bisa. Nah, lihat ya, kalau ke laptop Advance seperti ini OS Windows itu ukurannya voltase ya. Nah, lihat dia langsung support 19,9 volt. Artinya ini support 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 0,8 ampere sama dengan di 16,5 watt. Nah, bisa digunakan charging ke laptop. Kenapa kalau dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Sehingga dayanya segini. Ketika laptopnya mode hidup biasanya dayanya di atas 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi. Sudah menjadi kebiasaan ke laptop Advance ini. Suka menghasilkan nilai Ripple-nya tinggi. Bukan kok adapter chargernya jelek. Memang sudah kebiasaannya seperti itu. Saya pause raca. Menghasilkan nilai VPP 356 mV. Tes ke laptop atau tablet Asus Transformer Book. Ini laptop jadul atau tablet jadul perkiraan era tahun 2018-2017. Nah, ini seperti ini dia.
Ini menggunakan port micro USB. Jadi ini lumayan bisa dijadikan sebuah dasar analisis atau patokan. Mungkin teman-teman ingin charging ke device port micro USB, lihat ini bisa. Nah, lihat ini saya tunjukkan tesnya. Saya menggunakan ini kabel charger micro USB seperti ini ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan sebentar. Lihat indikator chargingnya aktif. Dari sisi sini juga nyala. Oke, biarkan laptopnya standby. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi sini karena saya bisanya membacanya lewat sini. Ini lihat ini. Di sini digital display-nya 16 watt, di sini 15,6. Nah, akurasinya lumayan bagus. Ini 16, ini 15. Lihat, 15 sama. Jadi lumayan bagus ya akurasinya. Ya sangat bagus sama. Kemudian kita lihat seluruh dayanya. 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 15,6 watt. Ini kalau kita berpatokan pada sistem fast charging era tahun 2017, 2018 daya segini biasanya menggunakan sistem quick charging 18 watt micro USB. Mohon dikoreksi bila salah. Tapi ini realnya mencapai 15,6. Cukup maksimal. Ingat laptop era tahun 2017. Sekarang coba saya tes kita lihat dari sisi lainnya. Nah, lihat dia seperti ini. Nah, silakan dibaca sendiri maksudnya ini seperti apa. Saya juga kurang paham ini. Lihat seperti ini. Ini nilai ripple-nya. Saya kurang paham kalau USB Dr. Finish ini cara baca ripple-nya seperti apa. Silakan dipahami sendiri ya. Intinya datanya seperti ini. Coba saya kembali ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop ataupun device micro USB, status fast charging juga aktif. Tes charging ke power bank. Ini ada power bank Puktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Saya hubungkan lewat port USB-C 1. Nah, lihat ini menggunakan kabel bawaan adapter charger. Lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu, lihat ini perkembangan dayanya. Langsung ini terbaca C in. Lihat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 19,6 volt kali 4,4 ampere sama dengan di 8,8 watt. Cukup maksimal sekali. Dari teori ini inputnya 90 watt. Nah, ini ya memang limitnya dia dari power bank itu. Di limit kalau dari sisi sini membaca 8,5 watt, dari sisi ini 8,8. Nah, kemudian coba saya masuk ke menu ripple. Nah, nilai ripple-nya juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, lihat ini, padahal dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah. Saya pause cara acak. 88 mV. Coba saya kembali ke sini. Lihat ini. Coba kita cek dari sisi ini digital display yang ada di adapter charger. Ketika dayanya tinggi ya, dia ada animasi seperti ini. Mungkin terlalu bekerja keras ya. Lihat ini notifikasinya unik. Nah, 92 watt bahkan ini membaca. Coba saya cek dari sisi lainnya. Nah, lihat dia juga seperti ini. Emojinya ya tampilan baru, saya suka dengan model ini. Lihat ini, yang ini aman, belum panas. Yang ini, nah ininya ini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke power bank input daya 90 watt dan maksimal sekali. Tes lebih dari satu port secara bersamaan. Ini ada 3 device dari brand Samsung, yaitu ponsel Samsung 25 watt, ponsel Samsung 15 watt, dan ada laptop Samsung Chromebook 4. Nah, pertama coba saya hubungkan lewat USB-C 1. Lihat ini, 2 device secara bersamaan dahulu. Lihat ini, sebentar. Seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke laptop 45 watt. Silahkan dilihat ya dari sisi USB Dr. Cozy-nya. Lihat ini. Kemudian semoga teman-teman terlihat jelas. Dia jalan di 34 watt. Bisa dilihat ini ya. Semoga terlihat jelas. Coba saya fokuskan sebentar. Nah, lihat 33 watt. Nah, ini lihat stabil di 29 watt. Sekarang saya hubungkan lewat USB-A. Nah, pertama dual port secara bersamaan dahulu, USB-A plus USB-C. Lihat ini USB-A. Silakan diperhatikan ketika saya menghubungkan USB-A ini, apakah dia mengalami restart atau bagaimana. Lihat ini, saya hubungkan sekarang USB-A-nya. Lihat, aman, tidak mengalami restart. Kemudian ganti ke ponselnya. Ingat, USB-A plus USB-C. Saya hubungkan, lihat ini, aman. Ini jalan.
tidak mengalami restart USB-C satunya. Sekarang coba saya cek fast charging. Ini ya di atas 18 watt ya fast charging, cuman lewat jalur PD. Jadi kalau dual port itu bagus, USB-A 1 plus USB-C 1 dual fast charging. Sekarang biarkan dia di sini. Ganti saya hubungkan 3 port, kemudian USB-C 2 yang saya tambah. Lihat ini. Nah, USB-C 2. Silakan dilihat dari sisi sini ya, dia mengalami restart atau tidak ketika saya melakukan penambahan USB-C 2. Lihat nih, saya hubungkan sebentar. Nah, aman. Saya colokin aman dari sisi sini. Sekarang coba saya hubungkan ke ponsel Samsung 25 watt. Saya taruh di sini. Silakan diperhatikan ini. Nah, 1, 2, 3. Dia turun, tapi stabil, tidak restart. Super fast charging aktif dari sisi penambahan USB-C 2 nya ini. Kemudian coba dari sisi USB-A. Oh, triple fast charging. Jos, ini fast charging, super fast charging, PD. Nah, mantap. Jadi efektif ya ketika kita menggunakan 3 port secara bersamaan. Ini lihat USB-C 1, USB-C 2 dan USB-A. Coba saya dekatkan untuk melihat power distribusinya. Tapi dia merah. Hati-hati ya ketika merah ini. Indikatornya artinya adapter chargernya bekerja keras. Lihat sebentar. Nah, ini power distribusinya. 29 USB-C 1 ke laptop, 24 USB-A ke Samsung 25, USB-C 2 ke Samsung 25 watt, kemudian 14 watt ke adaptive fast charging Samsung 15 watt. Nah, masih kurang. Sekarang saya tambah lagi ke device lainnya, misalnya power bank 40 watt inputnya. Ini saya ada power bank dari Xiaomi. Ini kalau input built-in kabel dia 90 watt. Kalau input yang ini port dia 40 watt. Nah, ini lihat. Ini 4 port secara bersamaan. Apakah efektif atau tidak? Catatannya ini, ketika 3 port secara bersamaan sangat efektif. Cuman yaitu adapter chargernya bekerja keras. Lihat ini ya, saya hubungkan USB-C 3 nya. Silakan disimak. Dia mengalami restart atau tidak. Lihat ini saya hubungkan. Restart yang ini. Nah ya, yang ini aman. Yang ini berarti USB-A ya yang restart. Yang ini sama ini stabil. USB-C 1, USB-C 2 stabil. Sekarang coba saya langsung saja kita lihat dari sisi sini. Dia menjadi 71 watt dan ini power distribusinya sebentar. Nah, lihat. Berarti USB-C 1 dan USB-C 2 itu bagus. Dia dual super fast charging, bisa dilihat di sini ya. Ketika di atas 18 watt itu dia kategorinya super fast charging 29 24. Kemudian USB-C 3 yang saya tambah ke power bank, padahal itu inputnya 40 watt, dia cuma bisa jalan di 9 watt. Kemudian USB-A tadi yang asalnya fast charging menjadi tidak fast charging karena beban ke power bank. Jadi ini sama ini itu individual port C1 dan C2, kira-kira seperti itu. Yang USB-C 3 dan USB-A itu power sharing. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lihat sekali lagi. Jadi kalau menurut saya lebih efektif menggunakan 3 port secara bersamaan karena semuanya menjadi jalan fast charging atau super fast charging. Ketika 4 port secara bersamaan kurang efektif. Ini cuma ada dual super fast charging yaitu C1 dan C2. Tes output maksimal dari adapter charger version 140 watt ini saya menggunakan power bank ya, karena lebih fleksibel untuk tes daya maksimal itu ke power bank. Ini ada dual power bank yang menggunakan input daya 90 watt dari brand QuickTech dan Xiaomi. Pertama dari sisi QuickTech dahulu. Nah, sebentar saya hubungkan lewat port USB-C ya, karena ya ini yang USB-C 1 ini daya maksimalnya secara spesifikasi yaitu 140 watt. Nah, ini sekarang kita cek dari sisi sini. Nah, kita tunggu. Nah, lihat dia langsung 91 watt. Bahkan dari sisi digital display yang ada di adapter charger. Nah, saya tidak menggunakan USB Type-C. Sekarang 91 untuk single port USB-C. Ini coba saya hubungkan. Coba C1 plus C2. Tadi 91. Sekarang saya hubungkan dual USB-C. Lihat ini saya hubungkan. Silakan dilihat. Nah, sudah saya hubungkan. Apa yang terjadi?
Dia berubah menjadi 46, 108, 123. Coba kita lihat dari sisi power distribusinya dia. Tadi ketika single port mencapai 91. Nah, ini ketika dual port dia 64 plus 60. Nah, totalnya 123 watt. Nah, ini menurut saya daya maksimalnya dia ya segini, 125, 123. Tes speed charging. Nah, kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai menggunakan aplikasi untuk mempermudah cara menyampaikannya. Nanti start dari baterai 5%. Baterai secara mAh 250 mAh. Kemudian tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, jadi ini sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung 45 watt. Lihat ini, detik ke 30 detik sudah terisi 7%. Kemudian nanti saya kontrolnya lewat digital display ini. Lihat, dia terisi ketika detik ke 41 ya, dia mencapai 41 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Lihat, terisi 66% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed dari Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah, lihat tersisa daya 21%. Tadi pertama kali colok di area sekitar 39 atau 40 watt lah ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya dahulu sebentar. Nah, lihat ini, harus tekan seperti ini. Lihat, temperaturnya dia 47 derajat Celcius, kategori panas, tapi belum terlalu menyengat. Lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur menggunakan termogan. Nah, lihat ini, tadi di 47. Nah, sebentar, saya dekatkan. Saya tempelkan seperti ini saja. Nah, lihat ini. Kalau di sini 35. Nah, mungkin ya karena pengaruh casing dari adapter charger. Nah, lihat ini saya tempelkan. Nah, lihat. Nah, 35. Nah, ya beda aturan main. Sekarang coba dari sisi temperatur ponsel. Sama juga di area ini. Hangat normal. Ya, harap maklum karena kan adapter chargernya dingin juga mungkin berpengaruh ke ponselnya juga atau yang lain. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit. Mampu mengisi berapa persen? 1 jam lebih 1 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, coba saya miringkan biar terlihat jelas. Oh, lumayan cepat. Dalam waktu 1 jam lebih 1 menit terisi 95%. Saya stop dahulu timernya. Nah, kemudian coba saya cek dari sisi digital display yang ada di adapter chargernya. Tersisa daya 2 watt. Nah, ini sudah mengalami perlambatan pengisian daya. Sehingga makanya saya melakukan pengetesan ke Samsung ini speed chargingnya saya batasi dalam waktu 60 menit karena dia lihat ini. Sudah turun dayanya. Jadi sekali lagi dalam waktu 1 jam lebih 1 menit terisi 95%. Saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya adapter charger Venson 140 watt Dash Pro sudah menggunakan sistem GaN. Antara kualitas dan build-in quality cukup bagus. Lihat dari sisi penulisan, finishing antara produk, maksud saya casing satu dengan yang lainnya cukup rapi. Kemudian ini dari sisi port juga sangat rapi. Yang saya suka ini di model colokan yang bisa dilipat. Lihat ini. Enak digunakan untuk aktivitas traveling, enak, simple, tidak memakan tempat. Lihat. Dan kokoh, dia tidak kocak. Lihat ini. Jadi build quality-nya sudah lebih dari cukup. Lalu dari sisi yang fitur utamanya, dari adapter charger ini sudah mengantongi sistem digital display yang sangat detail. Lebih detail dari sistem digital display brand lainnya. Lihat, dia ketika dinyolokin ada animasi Venson-nya, kemudian ada struktur seperti ini.
Dia ada mulai dari daya, emoticon, dan warna ketika dia bekerja keras warnanya merah, santai atau tidak terlalu bekerja keras ya bisa warna hijau. Kemudian lihat ketika saya sentuh, dia power distribusinya sangat detail. Lihat mulai dari port C, kemudian daya, dan ada struktur daya. Lihat volt dan ampere, dan ada emojinya masing-masing power distribusi. Lebih dari detail menurut saya ini. Kemudian lihat dari sisi temperaturnya, dia juga menampilkan angka, bukan hanya temperatur dingin, hangat atau panas, dia lebih detail. Lihat ini, dan ada emojinya. Ini sebuah teknologi digital display yang sangat detail menurut saya. Teknologi terbaru. Kemudian ada always on display-nya, lihat nih. Kemudian dia akan kembali ke sini. Nah, lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak perlu diragukan lagi, sudah saya tes mulai dari ponsel yang dayanya fast charging 15 watt hingga Xiaomi hypercharging 120 watt, tidak ada masalah. Semuanya support fast charging 100%, dan beberapa ponsel mendukung anggap supercharger, mulai dari misalnya ke Samsung 25 watt, Samsung 40 watt, super fast chargingnya aktif. Lalu kalau masih kurang performanya, bisa kita gunakan kabel sakti untuk mengaktifkan desimal pada ponsel-ponsel yang ruwet, misalnya ke Realme Dart Charging, ke Xiaomi Turbo Charging 67 watt, ataupun ke Vivo Flash Charging. Tidak ada masalah. Ya tinggal pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan menggunakan kabel USB-A ataupun USB-C biasa ataupun kabel sakti USB-C agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna atau ada desimalnya. Lalu dari sisi speed charging, tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 baterai 5000 mAh, start dari baterai low bed hingga dalam waktu 1 jam lebih 1 menit mampu mengisi kurang lebih sekitar 95% dengan temperatur hangat normal, tidak terlalu panas. Kalau dibuat angka dalam sistem temperatur adapter charger ini tadi sekitar di angka 47 derajat Celcius ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, hangat-hangat nasi pecel. Lalu dari sisi lainnya untuk temperatur ke ponsel juga bahkan kategorinya dingin. Dari sisi lainnya power bank ini juga bisa digunakan untuk charging ke device seperti laptop ataupun laptop jadul, port micro USB ataupun ke power bank. Untuk daya maksimal dari adapter charger ini tadi berdasarkan tes bisa mencapai sekitar di 123 watt. Lalu untuk performa maksimal ketika penggunaan port secara bersamaan, dia lebih maksimal digunakan 3 port agar tercipta semua port sistem fast chargingnya aktif. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Vengeance 140 watt digital display ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usaha lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger Vengeance ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didi, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.